maha mulia. Kau dimuliakan atas segalanya. Mari pasukan Tuhan, katakan, kau kusembah. Oh Tuhan, Kau sembah, Kau sembah. Yesus ku sembah. Oh Tuhan, oh mari sama-sama katakan dari awal, sebab Engkaulah Tuhan, yang maha tinggi, Engkau ditinggikan atas segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan, yang maha mulia. Kau dimuliakan. Bahwa kami menyembah dalam hadirat-Mu, bahwa kami bertemu muka dengan muka, bahwa kami tenggelam dalam cinta, bahwa kami ada di pelukan-Mu. Oh
mesbah dan setiap kali kami datang ke dalam membawa semua bangsa datang kepadamu. Ini kami iman di hadirat ini. Ini mesbah dan bukanlah tidak pernah ini semua hanya tentang ini semuanya tentang hatimu. semua bangsa datang kepadamu. Ini kami iman di hadirat-Mu. Ini mesbah Dan bukanlah panggungku. Bolehkah saudara pejamkan matamu saudara? Ini semua Biar hanya cintamu untuk sepanjang minggu ini cintamu. kami mau bawa minggu ini di hadapan-Mu Bapa. Menjadi mesbah di hadapan-Mu. Sekali lagi ini mesbah Dan bukanlah panggungku. Ini semua tentang hatimu. Ini semua hanya tentang hatimu. Ajari kami mengatur setiap Membawa mesbah kami. semua bangsa datang kepadamu. Ini kami iman di hadirat-Mu. Kasih yang tak berujung, cinta yang tak pernah berhenti, Cinta yang tak pernah Terima berujung kasih untuk everlasting love. memelukku selalu. Terima kasih untuk ribuan bahkan jutaan kesempatan. Cinta yang tak pernah berakhir Terima kasih untuk tongkat didikan. bangkitkanku selamanya. Terima kasih untuk setiap rekayasa demi Cinta rekayasa. yang tak pernah berujung menjaminku selalu. Jamin kami Tuhan melihat lawanan. Cinta yang tak pernah berakhir Jamin kami sampai garis menjaminku tuh selamanya. Cinta yang tak pernah memanggilku, cinta yang tak pernah berakhir, tak pernah berakhir, memelukku selalu, selamanya. selamanya Tuhan. Cinta yang tak pernah berujung, cintamu yang memanggil kami, menjamin dengan jaminan kasih setia. Mari jamin kami Tuhan dengan cinta yang tak pernah berujung, Cinta yang tak pernah berujung. Biar ada yang ilahi yang terus membara, merayakan
itu menarikku selamanya, menarikku untuk selamanya. melekatkan hatiku dengan hatimu Cinta Tuhan. yang tak pernah berujung. tiada bawa kami menyatu dengan Engkau. Cinta yang tak pernah berakhir, memelukku untuk selamanya. I love you, I love you, I love you. I love you, I love Biar pagi ini ada nada cinta. you, Biar pagi ini Tuhan I love you. kembali ada getar di hati kami untuk-Mu. Biar pagi hari ini mata kami kembali bersinar dan hidup dalam cinta. I love you, Lord. I love you, I love you, I love you, I love you. I love you. Biar setiap hembusan nafas kami adalah gelora. Biar rindu ini terobati dengan senyum-Mu. We'll follow holy after you. Biar rasa I love you. I love you. Di lembah ataupun di gunung, I love you. Engkau yang ada di setiap musim hidup kami. I love you, Lord. I love you, Yeshua HaMashiach. I love you, Elohim. I love you, Ruach. I love you, Lord. Yes, Lord. Selamanya sampai dalam kekekalan. Biar hari-hari ini kami tenggelam dalam ikatan perjanjian dan meterai. Terima kasih Tuhan. Biar selamanya ada cinta. Biar selamanya tidak ada jarak antara kami dan Engkau. Biar selamanya kami menyatu dan tidak terpisahkan. Biar selamanya tidak ada yang tercecer dan jatuh. Selamanya kita diikat. Pagi hari ini ikat kami sekali lagi. Dengan darah dan destiny. Pagi ini tawan dan masukkan kami dalam puncak destiny. Dengan Bapa Putra Roh Kudus.
dan destiny selamanya. Dengan Bapa Putra Roh Kudus Selamanya. sampai kami melihat miliaran jiwa diselamatkan. Sampai kami melihat miliaran jiwa diselamatkan. Sampai kami Sampai kami melihat miliaran jiwa sampai kami melihat Tuhan, sampai kami melihat, sampai kami melihat miliaran jiwa di zaman kami. Selamanya sampai dalam kita masuk dalam membalikai cinta Selamanya. sampai dalam kekekalan. Selamanya. Kita masuk dalam membalikai cinta Selamanya. selamanya. Detik demi detik akan menjadi keajaiban karena kami bersamamu. Menit demi menit akan jadi tanda keajaiban dan kemuliaan. Hari demi hari kami akan melihat lawatan terbesar. Masuk Bahkan inilah tahun penggenapan, tahun kemuliaan, tahun surga memeluk bumi. sampai dalam kekekalan. dibandingkan cintamu, kekudusanmu, Sampai kekekalan. kita masuk dalam balikai cinta. Kita masuk masuk dalam balikai cinta. tiada Dalam balikai, dalam balikai Agapemu Bapa, meteraikan kami pagi ini dengan cinta dan agape filia di antara kami. Terima kasih Tuhan. Biar ini jadi meterai cinta yang selamanya dalam balikai. Engkau lekatkan, ikatkan dalam hidup kami. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu. Hari ini saya mau bagikan yang Tuhan katakan ada 3 jalan menuju penggenapan janji Tuhan. Kebetulan pas saya mau buat ini, saya lihat kok di Google ada gambar ini.
Saya pikir kok bisa pas banget ya. Next, yaitu 1, jalan kehambaan. Yang kedua, jalan iman. Yang ketiga, jalan perkenanan. Next, yang pertama, jalan kehambaan. Jalan ini tidak mudah dan tidak diingini banyak orang untuk melewati jalan hamba. Segala sesuatu kita lihat dengan kacamata kita. Kita mau milih kita ini punya hati hamba atau hati bos. Ayatnya Markus 10 ayat 43-45 dikatakan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya kepada tebusan bagi banyak orang. Banyak orang begitu diangkat oleh Tuhan, lupa kalau mesti lewati jalan kehambaan. Kadang-kadang begitu kita jadi pemimpin, kita pengen dilayani. Begitu orang tidak melakukan apa yang kita suka atau yang kami perintahkan, kita marah. Kalau bisa anak buah yang kerjain lebih banyak, kita kerjain lebih sedikit. Kita bilangnya delegasi. Tapi sesungguhnya kadang-kadang kita tidak lewati jalan kehambaan. Kalau itu di tempat kerjaan atau pelayanan. Tapi di dalam kehidupan ini sangat dipentingkan untuk kita bisa lewati jalan kehambaan. Nah, ciri-ciri jalan kehambaan itu adalah suka melayani. Lukas 22 ayat 26 mengatakan, tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Tapi saya mau katakan, kalau lagi pas harus jalan kehambaan, kita harus lewati itu. Saya bersyukur pertama kali saya masuk Mahanaim, Tuhan cuma bilang gini, engkau tahu aku kirim engkau ke Mahanaim jadi bempernya hambaku. Tahu jadi bemper, kalau tabrakan bemper duluan apa mobilnya, bemper duluan tabrakan. Dan saya sampai hari ini dari dulu gak pernah menganggap Panglima Iin lebih kecil dari saya. Mungkin beliau tak bisa cerita bagaimana saya melayani sebagai hamba. Karena saya belajar dari papanya. Saya tahu jalan kehambaan itu gak enak. Tapi jalan kehambaan itu justru membawa kita naik. Tidak pernah menuntut pengakuan dan persamaan hak. Kita sudah punya contoh. Mau gak? Kadang-kadang kan kita males ya. Yang orang lain gak mau kita bilang, kenapa dia gak kerjain? Masa mesti saya? Kadang gak enak. Tapi ini jalan kehambaan. Karena Tuhan bilang gini, kita sedang menuju penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita, dalam Mahanaim Batra Indonesia. Tuhan butuh kita jalani 3 jalan ini. Terus orang yang punya jalan kehambaan punya ketaatan. Karena Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Walaupun itu dari pemimpin, kita tahu itu dari Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti segala perintah Tuhan sekalipun gak enak. Setiap kali saya ingat ayat yang lain, yaitu kalau engkau mau jadi muridku, sangkal diri, pikul salib. Itu yang selalu saya ajarkan GGB. Kalau engkau mau jadi murid Yesus, mau jadi generasi gada besi, sangkal diri, sangkal emosimu, pikul salib. Tidak pernah Tuhan mencobai lebih dari kekuatan. Lanjut next. Jalan kehambaan digambarkan oleh Tuhan dengan bunga bakung. Bunga bakung itu bisa menyesuaikan diri dengan habitat hutan, pegunungan, rerumputan, bahkan beberapa jenis itu mampu hidup di rawa. Ayatnya Kidung Agung 2 ayat 1-2, bunga mawar dari Saron aku,
bunga bakung di lembah-lembah. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Tuhan sendiri bilang, bunga mawar dari Sharon. Aku ini bunga mawar Sharon. Saya pernah ke Afrika bersama Pak Daniel Cipto. Hari itu di Afrika, di tengah hutan loh, ada mawar Sharon. Tengah-tengah itu tapi bagus banget dan baunya lembut. Ada mawar Sharon. Mawar Sharon adalah Tuhan sendiri. Tapi bunganya tumbuh di tengah hutan. Kalau dia katakan bunga bakung di antara duri-duri, kita harus lewatin sesuatu. Tapi Tuhan katakan demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Engkau terlihat, engkau tercium. Next. Jalan kehambaan menumbuhkan karakter, menghasilkan karakter. Orang yang melewati jalan kehambaan akan menghasilkan karakter buah-buah roh. Di antaranya yang pertama adalah rendah hati pastinya. Kedua adalah penundukan diri. Orang yang bisa nunduk adalah orang yang rendah hati. Kalau enggak dia akan menghakimi pemimpinnya. Enggak ada pemimpin yang sempurna. Kadang-kadang kita ditempatkan di atas pemimpin yang justru lebih tidak bisa daripada kita. Tapi itu jalan kehambaan. Yang selanjutnya adalah kita muncul karakter pengabdian. Bisa mengabdi. Lalu tidak ingin menonjol. Suka menolong dan melayani. Setiap kali suka menolong dan melayani. Mengerti orang lain. Coba kalau lagi komunikasi, coba mengerti orang lain dan kepentingannya. Ini mengingatkan saya. Untuk jalan kehambaan tidak mudah. Tapi akan sangat menghasilkan. Selanjutnya adalah kita suka mengalah. Mudah menyesuaikan diri, ditempatkan di tempat yang tidak enak sekalipun. Seperti orang Korea apa orang Cina ya. Pernah lihat filmnya kan? Di tengah-tengah bau kotoran. Dia bisa nyanyi. Itu kalau bukan jalan kehambaan. Itu dia akan lihatnya, aduh baunya ngaruh. Saya aja bilang begitu. Ini orang kok bisa hebat diangkat Tuhan ya. Baunya, bau-bau sedikit aja, kotoran aja kita udah gak tahan. Ini semuanya kotoran manusia. Itu jalan kehambaan. Lalu dari tempat yang enak, yang tidak enak, hidupnya jadi kesaksian dan bersinar. Next, yang kedua, jalan iman. Hidup bukan karena apa yang kita lihat dengan mata jasmani, tapi dengan mata iman. Tapi saya mau katakan kalau jalan iman, jangan lihatin. Pokoknya dengan iman aja dalam nama Yesus. Kan kita diajarin emang engkong ya. Paksakan rencanamu terjadi dalam hidupku dalam nama Tuhan Yesus. Saya selalu ingat kalau saya minta buiin nih, paksakan saya nyebrangin arus. Kalau mata saya masih lihat, saya akan seret dia balik. Kita akan seret-seretan karena ketakutan. Kalau orang takutan begitu, nyeret. Betul gak? Karena saya pernah mau nolong orang, kelelep. Malah saya yang ditarik, saya yang diturunin, saya yang kelelep bisa-bisa. Karena panik. Ya, jadi jangan dilihat. Oke. Lalu tidak mudah goyah atau tergoyahkan, tidak mudah menyerah. Yuk kita butuh jalan iman. Untuk kita lihat segala sesuatu digenapi. Apa yang Tuhan, saya hari-hari ini kan kita doa. Tuhan, tidak ada sembako yang naik harganya. Tidak ada BBM. Kami Mahanaim Baterah Indonesia tetap memberi makan bangsa. Kami tidak akan terhentikan. Semua tersedia. Semua sembako mau apapun. Gak ada yang bisa menghentikan kita. Kita harus perkatakan terus ya. Lalu kalau orang lewat jalan iman, dia suka dan penuh dengan firman Tuhan. Iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Dan kadang-kadang semuanya tuh ada prosesnya Bapak Ibu. Jalan iman berani dan rela bayar harga ketika proses itu datang. Next. Tuhan bilang lagi, kasih lihat dilambangkan dengan bunga matahari. Itu jalan iman. Bunga matahari, ternyata bunga matahari selalu menghadap ke atas kepada penciptanya. Dari siang sampai matahari terbenam, bunga matahari itu berbunga dan menghadap ke atas. Jadi dia seperti kalau kita dalam kehidupan, dia setia dan dia patuh, taat. Lalu Tuhan menjadi sumber kehidupan. Kalau kita punya bunga matahari, perjanjian bunga matahari, Tuhan ini sumber kehidupan.
Tuhan adalah mataharinya sendiri. Apapun yang kita hadapi, dihadapkan ke Tuhan. Kalau jalan iman, nggak pakai di otak dulu ya, dipikirin, dianalisa. Lalu sinar matahari selalu menerangi jalan-jalannya. Tidak pernah redup api cintanya dan semangatnya. Setiap kali saya angkat perjanjian matahari, saya bilang saya punya perjanjian antara aku dan engkau Tuhan. Dan antara aku dengan pemimpinku yang namanya Iin. Dan saya bilang saya tidak akan pernah redup dalam segala kondisi. Api cintaku akan tetap nyala. Sekalipun aku lewatin apapun, aku tetap ada dekatmu Tuhan. Sadarkan aku. Makanya saya angkat perjanjian terus terang juga, supaya Tuhan selalu berterus terang. Lalu menumbuhkan keberanian karena berjalan bersama Tuhan. Orang yang berjalan bersama Tuhan, tiba-tiba kalau kita tahu Tuhan menyertai, berani gak? Lewatin garis lembut aja kita berani. Jalan gak takut karena kita tahu ada Tuhan. Itu jalan iman. Terus orang yang berjalan dengan iman akan menghasilkan banyak keajaiban, betul gak? Banyak mujizat dan akan sangat memberkati banyak orang dan bermanfaat bagi banyak orang. Karena bunga matahari sendiri, kalau minyaknya aja loh, itu punya banyak manfaat. Memperbaiki metabolisme, membantu menyehatkan kulit, mencegah diabetes, antiinflamasi, kayak omega 6, meningkatkan sistem umum, meningkatkan energi, menjaga kesehatan jantung. Itu aja matahari, banyak lagi. Minyaknya doang ini. Berarti kalau kita berjalan dengan iman dengan perjanjian matahari, kita ini selalu kemanapun orang akan lihat, wah aku diberkati lewat cuma ketemu kamu. Aku diberkati lewat khotbahmu. Aku diberkati lewat kesaksianmu. Aku diberkati dengan perkataanmu. Ya, next, jalan perkenanan ketiga. Belajar dari tokoh yang berjalan dalam jalan perkenanan yaitu Rut. Ya. Rut 1 ayat 15-17, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Karena Naomi bilang sama Rut ya. Tapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Agar kita bisa menerima dan tetap dalam jalan perkenanan Tuhan. Belajar yuk dari Rut yang pertama. Pilih kepada siapa kita bergaul dan berhubungan. Kalau kita bergaul dengan orang dunia, gak bakal bisa. Kalau kita bergaul dengan orang kepahitan, bukannya kita gak tinggalin ya, tapi kita dengerin dia terus, kita gak akan percaya. Tapi kepada siapa kita bergaul, itu menentukan. Rut pilih Naomi. Orpa enggak, tapi Rut pilih Naomi. Yang kedua, Rut melihat dari perspektif ilahi. Dia mungkin sebelum kejadian yang lain meninggal, suaminya meninggal, mertuanya meninggal, dia pernah ada di keluarga itu dan dia pernah dengar keluarga ini ngomong tentang Jehovah. Pasti dia bilang gini, ini pasti Allahnya beda. Dan walaupun dia bangsa Moab, tapi dia tahu di hatinya, sixth sense, dia indranya dia, perasaan yang terdalam dia tahu ini yang benar. Dan dia melihat ada sesuatu yang saya harus ikut dia. Yang ketiga, komitmen. Rut berjanji ya kepada Naomi untuk ikut sampai mati sekalipun. Rut kan bilang, pokoknya saya akan pergi, jangan pernah minta saya meninggalkan engkau. Aku tetap mengikuti engkau kemanapun engkau pergi, karena bangsamu adalah bangsaku. Ini adalah janji. Ya, itu artinya kita berkomitmen, submit diri kita kepada suatu tempat, institusi, bahwa kita tahu ini suku Batra ya. Lalu yang selanjutnya adalah mencangkokkan diri kepada orang yang mempunyai perjanjian. Bapak Ibu, saya tahu Rut itu tahu Naomi ini punya perjanjian. Tapi sering banyak orang marah dengan dia tidak tahu, sekalipun orang yang punya perjanjian, mungkin gak hebat semuanya, ada kesalahan. Tapi dialah pemegang perjanjian. Jadi Rut itu ngerti banget siapa pemegang perjanjian. Naomi pegang perjanjian, makanya dia bisa membawa hidup dia dari bangsa terkutuk Moab
menjadi nenek moyangnya Tuhan Yesus Kristus. Karena dia tahu siapa pemegang perjanjian itu. Ibrani 11 ayat 6a mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kita tahu kalau tanpa iman, sekalipun kita hebat memberikan semuanya, kita kerjakan semua yang terbaik, tapi tanpa iman, kita tidak bisa dapat perkenanan Tuhan. Next, dilambangkan ini dengan bunga mawar. Karena bunga mawar itu mengeluarkan bau harum, betul gak? Dari tadi saya dapat bunga mawar, saya ciumin. Biar bagaimana kalau bunga mawar banyak, itu kalau di suatu rumah ada bunga mawar banyak kan baunya beda. Ya, nah Ester 5 ayat 2 mengatakan ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester, lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Ester bukan cuma asal sembarangan masuk, dia meresikokan hidupnya dan dirinya. Hari itu dia minta semua puasa, kalau ingat kan, semua puasa, dan waktu dia hadap, dia sudah dapat di jalan perkenanan itu. Ada hal yang dia sudah bayar. Dan dia meresikokan diri. Dan tiba-tiba raja mengulurkan tongkatnya. Ada Gandhi ya, Mahatma Gandhi. Ini ada quote-nya. Dia katakan bunga mawar tidak perlu berkhotbah. Ia hanya menebarkan wewangiannya. Aroma itu adalah suatu khotbah tersendiri. Aroma kesalehan dan kehidupan spiritual jauh lebih halus dari kewangian bunga mawar. Kita tahu walaupun Gandhi akhirnya kecewa dengan orang Kristen. Karena hari itu dia lihat Tuhan itu waktu terima banyak orang ikutin dia, gak pernah ada satupun yang dia tolak. Tapi waktu dia datang ke sebuah gereja bule, bulenya lihat dia dari atas sampai bawah. Dia cuma pakai sepatu begitu. Dia bilang ini bukan tempatmu. Karena dulu rasialisnya masih kuat banget. Dan sejak itu dia bilang, aku suka Kristusmu, tapi aku gak suka engkau sama sekali. Gak ada karakter Kristusmu di dalam dirimu. Kita gak pernah tahu, sekalipun kita ketemu orang yang menyebalkan, salurkanlah kasih. Dan biarlah orang bisa merasakan sekalipun dia jahat, sekalipun dia enyek kita, tapi kita akan melihat Tuhan bergerak dengan ajaib. Next, bunga mawar itu kan berduri ya Bapak Ibu. Siapa yang pernah kena durinya mawar? Ya, ada durinya kan. Dalam kondisi apapun, sakit sekalipun, bunga mawar tetap bisa muncul dengan cantik dan mengeluarkan bau yang harum. Padahal ada durinya. Artinya dalam kondisi apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, di jalan perkenanan ini seorang akan tetap mengeluarkan yang harum dan indah. Bunga mawar itu sering diartikan sebagai tanda cinta, betul gak? Dan romantis diberikan lagi Valentine, lagi apa, kasih orang mawar tuh tanda menyayangi. Lalu untuk menghasilkan atmosfer cinta, biasanya kita keluarkan bunga mawar. Nah itu Nita Deborah ya keluarkan. Jadi jalan perkenanan memunculkan cinta dan keintiman. Orang yang lewat jalan perkenanan, lewatin proses, tapi terlihat favor Tuhan. Tapi dalam hidup orang ini ada cinta, ada keintiman dengan Tuhan. Sama orang lain juga orang bisa rasakan keintiman Tuhan itu mengalir. Next, semua jalan menuju penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita, dalam semua yang kita sudah dijanjikan, ada prosesnya Bapak Ibu. Mau itu jalan kehambaan, jalan iman, jalan perkenanan, semua ada prosesnya. Dan it's a choice, itu pilihan. Ruth bisa ikuti Orpah, tapi Ruth memilih. Ruth disuruh ngendep-ngendep ke Boas, kaki Boas. Itu kalau dia marah ya, ini mertua apaan sih? Nggak malu ya, aku tiba-tiba dibawanya orang udah tua lagi, tiba-tiba kayak gak laku aja gitu kan. Tiba bisa malu banget ya, tiba-tiba gitu. Tapi dia tidak pernah ngomong yang lain, dia ikuti. Banyak kali kita gak tahu jalan itu pilihan. Kalau kita selalu belajar latihan memilih Tuhan, pada waktu yang terjadi yang besar,
kita tetap memilih Tuhan. Contoh-contoh tokoh kita bisa belajari. Inilah orang-orang yang sudah lewati 3 jalan ini. Sampai janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Yusuf kita tahu, dia lewati semua. Jalan kehambaan, jalan iman, jalan perkenanan. Ruth juga, Joshua juga. Joshua sampai jadi pemimpin besar menggantikan Musa. Kaleb juga, Kaleb dan Joshua itu melihat dengan kacamata ilahi. Apa yang pengintai lain lihat. Lalu Ayub, kita tahu Ayub. Pada waktu dilewati dia bilang, biarlah didapati seperti emas murni. Kalau engkau saya lewatin. Tapi sayangnya seperti kita dengar dari Korea. Dari banyak tempat. Generasi baru, generasi milenial kadang-kadang gak suka. Tidak banyak yang mengerti harus melewati 3 jalan ini. Saya bersyukur masih lewatin belajar dari banyak hamba-hambanya. Dari Pak Yusak, dari Pak Agung, dari Ibu Iin, dari semua Bu Nani semuanya. Itu adalah dasar foundation yang kuat untuk kita tidak tergoyahkan. Bapak Ibu, saya terinspirasi dengan seorang anak Tuhan. Namanya Jane Nightbird. Nanti saya kasih contohnya adalah ketika dia audisi. Dia lagi divonis. Dia cuma bisa sembuh 2%. Tapi dia datang sendiri ke American Got Talent. Sendirian, hanya diketahui brothernya. Dia nyanyi, dia mencengangkan. Sampai yang juri bilang gini, ini otentik banget. Karena dia nyanyikan lagu dia sendiri, It's Okay. Nanti jelas banget ada terjemahannya. Saya minta teman terjemahin. Nextnya ada klip yang satu lagi adalah ini anak Tuhan luar biasa. Di tengah dia lewatin cancer yang macam-macam. Di interview. Ditanyain, kamu itu kok ditanyain kamu itu Roxy, maksudnya dia ngalamin ini semua, kamu gimana? Saya rasa life is a miracle katanya. Hidup itu keajaiban, mukjizat. The great miracle dia bilang adalah saya enggak benci, saya enggak pahit. Padahal dia begitu ketahuan kanker ditinggalin suaminya. Dan di interview dia bilang gini, orangnya tanya kamu mau punya lagi? Enggak. Tapi saya enggak marah sama laki-laki karena saya dapat itu dari brother saya. Dari kakak saya yang laki itu mengasihi saya dan saya tahu. Ini anak Tuhan di tengah-tengah dia akan pulang. Diambil kesempatan untuk menjadi saksi kepada dunia. Ada Jesus. Dia nyatakan bahkan Simon kau nangis lihat dia bisa tenang. Nyanyi lagu ciptaannya sendiri. It's okay. Datang sendiri, it's okay. Kamu ternyata sakit ya? Ya it's okay. Ada kata, saya next di PPT-nya. Kata-kata, beberapa kata dia bagus banget. Dikatakan, you can't wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy. Kamu tidak dapat menunggu sampai hidup tidak sukar lagi untuk kamu memutuskan untuk hidup bahagia. Itu yang dia ngomong sama juri. Next. Dia katakan lagi waktu ditanya, dikit bilang, it's important that everyone knows about me then bad things happen to me. Yang penting bahwa lebih baik setiap orang tahu tentang saya daripada hal buruk yang terjadi dengan saya. Kita gak usah pengumuman kalau kita lewatin. Tapi orang lihat Tuhan tentang kita yang berjalan bersama Tuhan. Next, yang terakhir. Ini ada percakapan dia dengan interviewernya. Dikatakan my life, tadi ya dibilang hidupku my life is miracle. The greater miracle is I'm not bitter, I'm not angry. Bapak Ibu kalau kita ngalamin sesuatu aja kita sudah pahit, kita sudah marah. Ini gak ada apa-apanya. Ini orang yang lewatin sakit kanker yang begitu. Dia bilang, tapi ditanya nama interviewnya, jadi kamu apa? I am grateful, saya mengucap syukur. I am amazed, saya takjub dan I'm thrilled, saya bergairah. So many people says that they can't believe so many things happen. Begitu banyak orang lihat dia, kok bisa sih terjadi begini.
begitu banyak. But I can believe so many good things happen in the world. Tapi dia percaya yang baik pasti bisa terjadi di dunia ini. Untuk orang yang cuma punya 22% hidup. Dan ditanya sama interviewernya, who is your rock? Siapa sih batu karangmu? Jesus. Jesus definitely. Ini orang ditonton di mana-mana. Dia lewati jalan iman dan jalan kehambaan, ada macam-macam, semua jalan dia lewatin. Dia jadi kesaksian di zaman now dari orang umur 30. Saya ikutin dia sebelum dia meninggal. Itu semua orang doain dia. Mau dari gereja, mau dari mana, semua orang doain dia. Tapi begitu dia pergi, semua orang bilang dia belajar ada sebuah kekuatan di masa pandemi. Ada seseorang yang masih bisa punya positive thinking, punya faith, punya iman. Yuk, masih banyak yang kita harus lewatin. Kalau cuma apapun yang terjadi, kita tahu di Sri Lanka seperti apa. Makanya Tuhan suruh ke bangsa-bangsa, begitu dipukul baru datang aja. Iblis gak suka. Tapi tetap kita harus lewati jalan ini. Ini justru jalan yang akan membuat kita dimampukan Tuhan. Dan iblis minggir. Karena ada jalan yang Tuhan tentukan. Ada orang kuat di jalan kehambaan. Ada juga yang jalan imannya kuat. Ada juga jalan perkenanannya kuat. Tapi apapun, yuk kita doa sebentar. Kita tutup mata. Tuhan, Kau berkata ada 3 jalan yang harus kami lewati untuk sampai melihat penggenapan janji-Mu buat bangsa kami, buat kami, buat keluarga kami, buat bangsa-bangsa. Kemanapun kami pergi, ingatkan kami, lewati dengan sukacita, lewati dengan bersyukur jalan apapun Tuhan, supaya kami benar-benar Tuhan boleh berjalan seirama dengan Engkau, bersaut-sautan dengan Engkau. Dan mengerti semuanya tidak ada yang kebetulan. Kalau Engkau izinkan terjadi, biar kami lihat dengan paradigma ilahi. Bahwa itu baik bagi kami. Baik bagi saya. Tuhan tolongi. Tuhan tolongi kami semua pasukan terdahsyat-Mu. Untuk hari-hari ini, kami akan tetap bersinar menjadi kesaksian. Kami lewatin 3 jalan ini bersama-Mu dengan sebuah ucapan syukur, dengan sebuah hati yang mengabdi, menghamba, dengan hati yang penuh cinta akan Engkau, dengan hati yang penuh kepercayaan kami kepadamu. I trust You so much, we trust You so much, Tuhan. Karena kami ada sebagaimana kami ada. Mahanaim ada karena campur tangan-Mu, karena Engkau pegang kendali. Terima kasih kalau kami hidup di zaman seperti ini. Bawa kami Tuhan, paksakan rencana-Mu terjadi dalam hidup kami. Terus bawa kami di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Dan semua yang sepakat berkata, Saudara, tanggal 17 September, 2 minggu lagi, saudara, kita akan masuk sebuah acara yang judulnya adalah Meterai Cinta. Setiap kita harus tahu gunanya meterai, supaya kita sangat menginginkan, sangat menghargai. Saudara, terlalu banyak yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita, tetapi mungkin kita ini masih kurang menghargai. Saudara, yang pertama, Ayub 33 ayat 16. Maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Saudara, tetapi di dalam bahasa lain, dalam terjemahan lain, dia berkata begini.
Pada saat itu dia membuka telinga orang-orang dan memeteraikan dengan didikannya. Dan bahwa ia membalikkan manusia dari perbuatannya dan kesombongan dilenyapkan. Saudara, jadi meterai yang pertama, saudara, itu adalah saudara apa? Meterai didikan. Ya, kita maunya itu kan seringkali berpikir meterai itu enak gitu, saudara ya. Enggak, saudara. Ini meterai didikan, saudara. Saudara, dan meterai itu artinya saudara mengajar, melatih secara pribadi. Dan yang lebih ajaib di situ dibilang, saudara membalikkan manusia dari perbuatannya dan kesombongan dilenyapkan. Sampai hari ini nih ya, kalau mau ngomong gini aja, kita pasti bisa gitu, langsung di dalam di hati ngomong gini, dengan anugerahmu tolong itu kan, tolong. Kenapa? Karena meterai itu begitu saudara ya, nempel. Dan itu selalu mengingatkan saya. Hari ini saya mau berkata, masih maukah saudara untuk menerima meterai? Karena meterai yang pertama saya pelajari semuanya, ternyata meterai yang pertama adalah tetap meterai didikan. Saudara, mari kita teruskan. Saudara, meterai dalam bahasa Ibrani-nya hatam, saudara, artinya menandai, artinya mengunci, mengencangkan ikatan, tetapi yang keren, menggenapkan. Jadi orang yang terima meterai, saudara, adalah orang yang dikatakan dijamin bisa menggenapkan semua perintah, bisa menggenapkan dan mengeksekusi semua tugas. Saudara, itu begitu ditandai. Dan orang dari zaman ke zaman, ternyata sampai hari ini, meterai adalah sebuah tanda ya tertinggi. Dan saya berdoa saudara menghargai ini. Dia mau angkat kita untuk menjadi orang yang bisa saudara menggenapkan semua janji. Dia mau angkat kita untuk bisa menggenapkan tuaian lawatan. Dia mau angkat kita untuk bisa saudara mengunci semua rencana iblis, tetapi kita mendatangkan lawatan ya. Nehemia 9 ayat 38 berkata gini, berdasarkan semua ini kami mengikat perjanjian yang menjamin, kami catat sure covenant, dimeteraikan oleh para pemimpin kami, orang-orang Lewi dan para imam. Saudara, selama ini Tuhan sudah kasih sure covenant, perjanjian-perjanjian yang dijamin. Tapi Tuhan bilang, nah aku mau kasih satu langkah lagi, satu lagi yang lebih tinggi, yaitu apa? Meterai. Saya berharap saudara mengerti bahwa meterai ini bukan kayak meterai kita 10.000, 1.000 gitu ya, ditempel terus tanda tangan ya. Saudara, meterai kalau di bahasa aslinya itu harus di badan saudara, distempel dengan besi panas saudara, atau melekat di badan seperti cincin, gak pernah lepas. Sekali lagi, mari hargai. Nah, ini yang pertama kenapa saudara dan saya sungguh-sungguh harus minta meterai. Wahyu 9 ayat 4, dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusak rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon. Loh, tumbuhan aja gak boleh dirusak loh saudara, pohon gak boleh dirusak. Tapi saudara dengar ya, melainkan apa saudara? Hanya manusia
yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Saudara pasti kaget. Hah? Saudara, rupanya begini, sebelum kekacauan, resesi, sebelum nanti nuklir, sebelum bencana, saudara, ada satu fase di mana semua yang tidak punya meterai, manusia ya, dirusak. Dirusak hatinya, dirusak imannya, dirusak keluarganya, dirusak cara pikirnya. Saudara, dirusak sampai mereka tidak bisa percaya dengan orang. Dirusak hubungan sampai mereka tidak bisa, saudara, mengerti kasih orang tua. Sampai Alkitab berkata, maka mereka akan menjadi orang-orang durhaka. Mereka akan menjadi orang-orang yang dingin dan tidak bisa mengasihi. Mereka menjadi orang-orang yang gila, kata Alkitab. Saudara, kalau saya bacakan dan terangkan satu-satu itu lama sekali. Tapi cirinya itu 3, saudara. Durhaka, dingin, ya, impotent, bahasa the message-nya impotent to love and to be loved. Tidak bisa, saudara, menyintai dan dicintai. Saudara, durhaka itu Bilial, Samael. Saudara, dan dikatakan mereka tidak bisa menghormati siapapun, tidak bisa mempercayai siapapun. Mereka tidak punya hubungan yang benar dengan siapapun. Itu adalah durhaka. Jadi kalau saudara sama pemimpin marah, sama anak buah kejam, saudara sama keluarga berantem, saudara sama istri rasanya tidak puas ngelihat istri kok jelek, saudara, ini durhaka. Sama suami kurang ajar, ini durhaka. Saudara, dan itu ciri apa? Saudara, ciri bahwa saudara, ya, sudah mulai dihembusi pelan-pelan dengan roh itu. Karena itu saya berkata, kenapa kita harus sangat minta. Saudara, Tuhan itu mau saudara itu pakai meterai. Supaya Alkitab berkata, loh, ini kalau Tuhan khawatir. Tuhan sampai berkata, kalau aku datang adakah iman? Kalau aku datang adakah kasih? Kalau Tuhan khawatir, kita harus gemetar, betul kan? Kalau kita khawatir, ada Tuhan yang pegang kendali. Tapi kalau Tuhan khawatir, kita harus gemetar. Saudara, dia bilang semua akan dirusak. Sekali lagi, hari-hari ini waspada. Mari tingkatkan semuanya, saudara. Mari tingkatkan kewaspadaan, pengertian semuanya, ya. Nah, saya berdoa supaya saudara mengerti. Di situ saudara pakai bahasa Yunani. Saudara, dan kata meterai artinya memagari, artinya mengelilingi sehingga tidak ada celah sama sekali. Karena itu saudara, mari kita sadar kita butuh meterai. Dan kemudian masih teruskan, dikatakan itu sekali lagi untuk menandai, untuk memelihara, untuk meluputkan, untuk membuktikan, untuk meneguhkan, dan untuk saudara membungkam setiap tuduhan dan setiap saudara keraguan. Jadi saya berdoa, rindukan meterai ini, rindukan supaya kita tidak bisa dirusak, supaya kita tidak bisa, saudara, dihabisi, supaya tuduhan apapun kepada kita didapati tidak berlaku. Nah, bagaimana? Saya coba percepat ya. Sebenarnya keren banget. Bagaimana untuk terima meterai? Saudara, ini Tamar. Saya berharap saudara tahu ceritanya. Saudara, hari itu Tamar, saudara, adalah menantu Yehuda, dan dia sangat menghargai perjanjian.
Saudara, dia disiksa, dia dibodohi, tapi dia tidak mau kecewa. Dia memilih untuk tetap ada karena dia tahu keluarga itu sekalipun banyak kekurangan adalah pemegang perjanjian. Karena itu Tamar sampai menunggu, saudara. Singkat cerita, saya bacakan langsung. Maka bertanyalah Yehuda, jaminan apa yang kau inginkan daripadaku? Jawab perempuan itu, cap meteraimu. Meterai pribadimu, itu cincin bentuknya. Kalungmu, tongkat yang ada di tanganmu. Lalu diberikannya semuanya itu kepadanya, dan dia menghampiri, yada, menyatu. Saudara, dan sesudah itu kita tahu Tamar mengandung dan kemudian mau dibunuh. Waktu mau dibunuh dia tidak ribut, saudara, dia cuma angkat meterai itu di depan semua orang. Begitu angkat meterai itu, Yehuda langsung bilang begini, bukan aku, tetapi perempuan itu yang benar. Akulah yang harus bertanggung jawab dan menanggung semuanya. Saudara bayangkan ya, enak kalau saudara punya meterai itu. Menghadapi iblis saudara tinggal angkat. Dan Tuhan bilang ini, oke, karena ada meterai itu, aku yang tanggung jawab. Saudara salah loh. Semua orang bilang hukum, bunuh, matikan. Saudara tinggal angkat meterai. Maka si empunya meterai, yaitu Tuhan sendiri, akan datang dan berkata, pergi, aku yang bertanggung jawab atas hidupnya. Ingini meterai itu, tapi syaratnya adalah menyatu. Hari-hari ini saudara teriak dan berkata, Tuhan tolong buat aku ini menyatu, sampai tidak ada jarak di antara kita. Jangan harap dan jangan pikir saya ini baik, rajin, gak pernah kena serangan, saudara ya. Terus kemudian gak pernah terjebak, gak khawatir, enggak, saudara. Tapi setiap kali apapun saya ini cuma teriak-teriak, Tuhan buat saya menyatu, buat aku menyatu sampai tidak ada jarak. Saya teriak, Tuhan buat hatiku nangkep hatimu dan bukan sibuk dengan perasaanku. Buat otakku ini tidak mikir seperti yang aku pikir, tapi mikir seperti yang kau mau. Ya. Dan saya teriakan kita pasti membuat Tuhan menoleh. Kalau kita teriak untuk menyatu, bukan teriak sungut-sungut. Saudara, kita lihat yang kedua. Saudara, yang kedua adalah saudara, bagaimana kita menerima meterai untuk rule the world. Dikatakan di dalam Kejadian, kata Firaun kepada Yusuf, engkau menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh dunia. Lalu Tuhan sendiri, Elohim, Yahweh Yeshua HaMashiach, Ruach HaKodesh, menanggalkan cincin meterainya dan mengenakan pada jari pasukan terdahsyat. Tapi untuk Yusuf menerima itu, saudara, dia harus tahu arti jalan kehambaan. Dari anak manja loh saudara, dia harus lewati jalan kehambaan. Dia harus tahu kuasa mengampuni. Banyak dari kita tidak mengerti kuasa mengampuni. Tapi kuasa mengampuni yang mengangkat Daud. Pada waktu Daud berkata kepada Saul yang lempar tombak, Bapakku, Bapakku.
Saudara, kuasa mengampuni. Pada waktu Samuel lihat apa yang Eli dan anak-anaknya buat, dan dia juga berkata, Bapakku. Kuasa mengampuni pada waktu Yusuf bertemu dengan semua saudaranya, dan dia berkata, kamu gak salah. Tuhan mereka-reka untuk membawa kebaikan. Dan jangan pernah takut. Aku menjamin seluruh hidupmu sampai keturunanmu. Kuasa mengampuni. Saudara, ada kerja keras, bisa dipercaya. Sampai hari itu Raja Firaun berkata, di mana siapa yang punya hikmat seperti dia? Berjalan bersama Tuhan setiap keadaan. Dan Alkitab berkata, Tuhan yang membuat semuanya berhasil. Semua berhasil. Seringkali kita pakai cara manusia. Tapi bisakah kita melewati jalan itu? Daud harus melewati jalan itu. Yusuf harus melewati jalan itu untuk saudara dapat rule the world. Meterai itu, meterai itu. Itu benar-benar sebuah jalan yang kita tidak mengerti. Ya, seperti yang seperti yang tadi dikatakan Bu Iren. Ya, seorang anak Tuhan kena kanker. Itu jalan untuk rule the world. Dia punya pengaruh seluruh dunia. Tapi apakah saudara bisa? Apakah saudara bisa berkata, aku punya hati yang sangat besar untuk menampung setiap luka, untuk membayar setiap kesalahan. Pada waktu ditusuk berkali-kali, ya, saudara, pada waktu dirugikan, aku bayar. Karena aku bersyukur aku bisa jadi kakak, bisa jadi adik, bisa jadi saudara, bisa menjadi penopang buat saudaraku yang lain. Saudara, yang terakhir adalah karena dicintai. Saudara, dan hari itu kita tahu Esther. Saudara, langsung aja Esther 8 ayat 8. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kau pandang baik. Meteraikanlah dengan cincin raja. Karena surat yang ditulis atas nama raja dimeteraikan tidak dapat ditarik kembali. Harus dijalankan. Itulah meterai penetapan. Itulah meterai bahkan bisa sampai yang membunuh saudara dan melepaskan. Itu meterai untuk menjarah kekayaan orang fasik. Itu meterai saudara untuk mengelola dan sekali lagi rule the world. Mari sekali lagi kita berdoa. Tuhan, Bapa, kami sungguh membutuhkan Engkau. Biar selamanya firman-Mu, cinta-Mu itu yang memuaskan kami. Mari bicara dari hati-Mu Tuhan. Tarik kami lebih dekat. Sampai janji-Mu kami sungguh memerintah bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Boleh minta tolong ditayangkan. Shalom Bapak Ibu. Dekat. Saudara, beberapa minggu terakhir ini minimal ada dua hal yang mulai di sounding. Satu, meterai.
Meterai cinta, meterai didikan. Lalu yang kedua adalah rule the world. Saudara, saya gak tahu ya, saya coba siapkan, tanya Tuhan. Ada begitu banyak semestinya yang hari-hari ini kita sungguh harus belajar lebih lagi. Saudara, kita tahu bahwa iblis gak suka saya dan saudara ini memerintah bersama Tuhan. Saya mau, ini beberapa waktu lalu waktu saya merenung, saudara, kenapa iblis itu sangat ingin menghabisi pewaris-pewaris. Saudara, saya gak tahu bagaimana Bapak Ibu mempelajarinya, tapi ini yang ini perenungan saya. Saudara, biar gimana dia ini pernah ada dekat dengan tahta. Tapi dia terlempar oleh karena pilihannya. Ya, sehingga begitu dia lihat saudara dan saya orang-orang yang ditebus, sungguh Tuhan menginginkan kita jadi orang-orang yang memerintah, dia tuh benar-benar gak terima semestinya. Benar-benar gak terima, makanya dia coba habisi semua yang disebut ahli waris. Mulai dari orang pertama semestinya tuh Kain. Kain itu anak nomor satunya Adam semestinya, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, menurut Bapak Ibu anak sulungnya Abraham siapa? Ismail, saudara, bukan Ishak. Saya nggak tahu, seandainya mungkin Ismail bersyukur dia masuk dalam sebuah garis keturunan Abraham, dia nggak perlu marah dan lari gitu istilahnya ya. Dan seterusnya ada Esau, ada Ruben, dan raja pertama Israel Saul. Dan menurut saya ya Bapak Ibu, satu-satunya anak sulung yang benar tuh cuma Tuhan Yesus. Udah itu aja. Tapi sungguh karena ada firman berkata dia yang sudah menjadi yang sulung di antara kita, maka kita beroleh jaminan bahwa hak kesulungan, hak kerajaan, atau apapun lah, itu tidak akan pernah tidak digenapi selama Bapak Ibu dan saya mau dan merindukan. Nah, hari ini yang Tuhan taruh di hati saya, the calling to lead and to build. The calling, panggilan untuk memimpin dan membangun, Bapak Ibu. Saya percaya sebagian besar dari Bapak Ibu dan saya adalah orang yang sudah memimpin, sudah membangun, sudah dipercayakan banyak hal. Mulai dari apa yang paling dekat dalam hidup kita sampai apa yang mungkin ya sampai bangsa-bangsa. Tapi izinkan biar pagi hari ini sebelum dia sungguh memberikan meterai untuk rule the world, mari sekali lagi kita belajar sama-sama. Ada sebuah panggilan untuk memimpin Bapak Ibu. Yang pertama, biar bagaimanapun panggilan menjadi leader atau pemimpin kurang lebih seperti gembala Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti boleh baca di Yohanes 10 ayat 1 sampai 18. Pertama yang Tuhan taruh di hati saya. Kalau Bapak Ibu, kalau saudara baca di firman Tuhan itu ada satu panggilan lain tapi itu melekat dengan gembala, yaitu gatekeeper. Hari itu semestinya gatekeeper ini bertugas untuk menyeleksi siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak boleh masuk. Dan dia tidak akan membiarkan satupun dicuri dari kawanan itu. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita dipanggil memimpin bangsa-bangsa, amin. Seberapa banyak dari kita ngerti bahwa apa yang saudara dan saya tetapkan yang boleh masuk dan yang gak boleh masuk itu menentukan ternyata. Nah, saya berdoa mari hari-hari ini jaga pintu gerbangmu dengan sebaik mungkin. Mungkin musuh-musuh akan mulai menyerbu dengan suara-suara. Saya kaget banget waktu ibu kemarin sharing tentang roh yang menggiring orang untuk bunuh diri. Saudara, saya sharing ada orang yang di dekat saya lah cerita ke saya. Saya tanya, kamu kenapa sedih? Saya sakit hati dengan semuanya. Loh, kamu sakit hati sama saya? Enggak. Kamu sakit hati dengan saya sebut pemimpin? Enggak. Lalu saya juga gak tahu sakit hati dengan apa. Terus minggu lalu tiba-tiba di kepala saya ada suara yang mendorong saya untuk kamu gak layak, kamu gak ini. Udah lo bunuh diri aja. Makanya begitu ibu ngomong kemarin saya kaget. Ini gak main-main saudara. Ya, seberapa kita membiarkan suara itu bergema di telinga, di pikirannya, di sekeliling kita itu menentukan banyak hal. Nah, saya bertekad begitu kemarin saya dengar itu, waduh saya langsung
hubungin orangnya, random namanya pakai tumen. Segala macam jurus lah Bapak Ibu. Saya nggak izinkan roh bunuh diri itu mendekat kepada kita. Dan itu the calling to lead. Amin Bapak Ibu. Nah tanggal 17 ada sekali lagi ada panggilan untuk memerintah dunia. Saya masih belajar, Tuhan ini rule ini gimana gitu ya. Rule yang ini aja masih belum perfect lah. Tapi dalam anugerah dan kebaikan Tuhan, dia mau saya dan saudara memerintah dunia. Itu kan keren banget ya saudara. Benar gak Bapak Ibu? Apa yang kita tetap nih, gempa bumi gak boleh terjadi misalnya di Nepal. Kita ngomongnya di sini, di sono ngalamin gitu. Mungkin orang Nepal gak kenal kita, tapi Tuhan kita kenal kita dan iblis kenal kita. Dan itu sekali lagi membuat saya, iya ya Tuhan. Saya ngomong ke diri saya, Roy berhenti ngumpet di goamu, merasa engkau apa segala macam. Enggak, keluar. Karena Tuhan kasih calling untuk memerintah dunia ini. The calling to lead. Tapi sejujurnya yang paling susah memang memerintah di hatimu. Membiarkan Tuhan masuk paling dalam. Dan dia yang pegang kendali. Saudara, ada satu firman, Yohanes 15 ayat 5 kalau gak salah. Tiba-tiba Tuhan tuh kayak ngajarin ini ke saya saudara. Dibilang begini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, di sini ada dua bagian semestinya. Ada kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Ternyata begini, saudara dan saya tinggal di dalam Tuhan tuh anugerah keselamatan perjanjian. Kita tinggal di dalam perjanjian, yes. Tapi apakah perjanjiannya tinggal di dalam hati kita, itu perkara yang lain semestinya. Itu sebabnya kenapa begitu banyak perjanjian yang di sebagian orang gak terjadi apa-apa. Karena engkau gak izinkan perjanjiannya juga masuk di hatimu. Waktu kita angkat dia Jehovah Jireh, berapa banyak kita izinkan perjanjian itu masuk di hati kita dan berkata, Tuhan sanggup memelihara hidupku. Dan seperti firman Tuhan bilang, burung pipit gak menanam, dia dipelihara Tuhan. Tuhan sederhana banget. Tapi berapa banyak sejujurnya, begitu kita lihat harga Pertalite naik 10.000 per liter, kita ikut-ikutan komentar. Atau kita berkata, Tuhan saya percaya kemampuan saya diberi lebih buat membiayai bangsa-bangsa. Seberapa dari kita membiarkan Tuhan masuk di hati kita, supaya apa yang saudara tetapkan itu sungguh dari hati. Yang kedua saudara, menjadi pemimpin, next yang slide kedua, adalah seperti gembala yang memperdengarkan suaramu kepada dombanya. Saya pelajari, saya juga dengar dari khotbah. Domba itu karakteristiknya lumayan ajaib. Dia punya jarak pandang terbatas, makanya kalau domba dibiarin jalan lurus, ujungnya pasti miring. Pasti miring. Karena dia punya blur di matanya. Sehingga satu-satunya senjata atau alat alamiah yang ada di domba itu telinga semestinya. Ya, sehingga makanya firman Tuhan bilang, domba-dombaku mengenal. Nah, masalahnya domba-domba atau bangsa-bangsa atau orang-orang yang Tuhan percayakan di hidup kita ini dengar suara mana yang lebih banyak? Apakah suara Tuhan, suara deklarasi yang kita naikkan di hadapan Tuhan, atau suara kesakitan kita yang kita perdengarkan? Dan domba-domba itu mendengar. Bapak Ibu, hari-hari ini ada sebuah panggilan untuk engkau dan saya naik ke atas, membelah sekali lagi semua awan gelap. Perdengarkan suara kita, dan dunia mendengar, bangsa-bangsa mendengar, keluarga kita mendengar bahwa ada keselamatan, ada keajaiban yang harus mereka dengar. Masalahnya berapa banyak dari kita masih berdiri dan bangkit dan perdengarkan suaramu, atau kita lebih memperdengarkan suara kebutuhanmu, suara kesakitan kita, suara protes, suara ketidakadilan, apapun. Nah sejujurnya itu saya alami kok saudara. Waktu saya menaikkan istilahnya ya, menggemakan semua protesnya saya, yaitu nurun ke bawah. Tapi waktu saya menaikkan suara pengabdian, suara kerelaan, itu juga turun ke bawah dan mereka melihatnya. Dan hari ini sekali lagi, the calling to lead, panggilan untuk kau dan saya memperdengarkan apa?
Saudara bicara tentang gelombang tuh dari tahun 2020 kalau nggak salah ya. Sejujurnya berapa banyak kita nih bosen dengan itu. 2 bulan terakhir kita digempur dengan album Surga Memeluk Bumi. Saya bertobat nih saudara. Saya dengar ibu cerita pasukan di provinsi itu jauh lebih hafal lagu-lagu Surga Memeluk Bumi. Hari itu kami lagi doa isi cawan pilar ya, saya minta maaf Pak Luki. Hari itu Pak Luki dapat lagu Air Terjun. Saya nggak tahu lagu Air Terjun apa saudara. Cuma tahu kalimat pertama, air terjunmu, urapan cinta. That's it, that's all, mentok. Abis itu gue bingung mau ngapain. Nah, sejujurnya gelombangnya gak nyamber di saya. Saya bertobat, iya Tuhan. Berapa banyak dari kita memilih setuju dengan surga memeluk bumi. Nah itu ternyata mirip-mirip sama kita. Deklarasi kan murah ya saudara ya. Saudara gak dituntut kualifikasi tertentu. Yang minimal saudara punya mulut bisa ngomong, udah itu aja, that's it. That's all. Bener gak sih? Itu aja susah, bukan main. Bener gak sih susah? Yang murah, yang makanya Tuhan baik banget. Yang murah aja saudara dan saya ini susah, apalagi disuruh yang susah gitu. Sama seperti gini, waktu Naaman disuruh berendam 7 kali. Cuma berendam 7 kali gak disuruh 70 kali gitu. Tapi itu aja susah, tapi untungnya ya dia nurut gitu. Nah hari-hari ini yuk mari kita nurut. Semakin kita gemakan gelombang. Amin Bapak Ibu. So hafalin semua lagu Surga Memeluk Bumi. Sampai surga memeluk hidupmu. Jangan sampai surga memeluk bumi engkau gak ngerasa dipeluk kan repot gitu. Air terjunmu. Ya amin saudara. Itu lagu favorit saya sekarang. Air terjun. Jujur ya Bapak Ibu ya. Dari semua lagu yang ada. Sejujurnya saya rada gimana kalau denger lagu air terjun. Kurang apa ya waktu itu ya. Kurang masuk gitu. Tapi setelah beberapa hari ini. Tuhan saya butuh air terjun. Kalau enggak ini hati ini hancur berantakan nih. So ayo mari kita dengarkan suara. Next. Yang ketiga saudara, biar gimana pun panggilan menjadi leader adalah memberikan nyawa. Bapak Ibu waktu saya pelajari, tiba-tiba Tuhan ingatkan nih, nah kamu mau rule the world? Ada firman bilang begini, bangsa-bangsa diperintah dengan tangan besi, betul ya? Tapi barang siapa mau jadi yang besar, dia harus menjadi yang paling rendah. Saudara siapa sih yang gak pengen di depan? Semua pengen. Tapi berapa banyak dari saudara yang mencintai ketika engkau ada di belakang dan gak terlihat. Ternyata itu the calling to lead. Yesus, saudara ini satu kali saya dengerin khotbah menurut saya ini kebenaran. Apa yang bedain Yesus dengan Lucifer? Dua-duanya predikatnya awalnya disebut son of. Ini dikit ya intermezzo. Lucifer itu son of morning, putra fajar. Tapi dia terlempar. Yesus datang, putra fajar juga, tapi yang gilang gemilang. Tapi ini yang buat saya keren banget sih. Saya merenungi. Apa yang dicari Yesus, itu gak dicari Lucifer. Lucifer itu udah deket sama tahta. Dia milih posisi. Dia milih memerintah, dia milih menyamakan diri dengan Tuhan. Padahal dia udah dekat banget dengan tahta. Sementara Yesus, dia gak kejar posisi, dia memilih dekat sama Bapa. Nah saudara, ternyata memimpin dengan dekat sama Tuhan itu harusnya jadi konsekuensi logis. Harusnya. Semakin saudara dekat, semakin Tuhan tuh kasih. Filipi 2 kan bilang begini. Oleh karena Yesus mengambil tempat yang paling rendah, maka dari itu dia diangkat naik. Masalahnya kita maunya diangkat naik tapi gak mau direndahkan. Saudara kalau selamanya Tuhan rendahkan kita dan gak angkat naik, itu juga bagus saudara. Itu jauh lebih bagus daripada kita diangkat naik tapi kita gak dekat sama Tuhan. Nah hari itu saya sekali lagi bertobat lah. Tuhan, saya milih dekat sama Engkau lah. Gak peduli diangkat, gak diangkat. Itu gak gampang saudara, buat orang yang kecenderungan yang di hatimu ini punya sesuatu yang rusak. Yang ingin, istilahnya ya kalau saya dengar khotbahnya Burut waktu berapa waktu lalu. Ingin memberi yang terbaik dengan ingin menjadi yang terbaik tuh kadang beda tipis. Memberi yang terbaik, yes. Tapi menjadi yang terbaik ternyata Tuhan mau gini. Kalau mau jadi yang besar, jadi yang paling rendah. Ya saya belajar. Berapa banyak dari saudara dan saya masih ingat ini. Waktu saudara dan saya dipanggil untuk memerintah dunia, jangan lupa. Berikan nyawamu, berikan egomu, berikan apa yang paling kau suka. Karena Alkitab bilang, gembala yang baik, Yesus bilang, aku memberikan nyawa.
Kalau Yesus saja berikan nyawa, masa kita enggak? Nyawa bicara tentang perasaan, kehendak, keinginan, waktu, mimpi, dan sebagainya. Saya merenung begini saudara. Seringkali kan kita berpikir gini. Kita isi cawan, kita kasih korban di atas mezbah dan kita berkata, ya saya bisa isi cawan. Tahu gak saudara, hari itu, ini sekali lagi waktu sebelum ke India, saya masih ingat ibu pesan begini. Nah, tim India bobot kalian belum nyampe. Bobot kalian belum nyampe. Logikanya saudara emang bener sih. Mereka nyembah Tuhan tiap hari kayak apaan tahu, kita nyembah Tuhan tuh ya kayak gitu istilahnya ya. Terus tiba-tiba dalam kebaikan Tuhan, Tuhan izinkan saya ngalamin sesuatu dan itu hari itu sejujurnya ya, kayak gini loh. Waktu itu Tuhan tuh kayak diam, gak usah ngomong apa-apa. Dan buat saya itu cawan yang Tuhan kasih ke saya. Saya gak perlu nyari cawan apapun. Nih cawannya. Lewati. Dan waktu saya lewati dengan hati yang ajaib gitu ya. Tiba-tiba Tuhan tuh ngomong gini. Karena waktu itu kamu belum didapati berbobot. Maka aku rekayasa banyak hal. Supaya kamu didapati punya bobot lah. Minimal ada timbangannya. Dan saudara, seringkali kita merasa kita udah isi cawan dan kita berkata, Tuhan aku udah isi cawan. Lah cawannya kan Tuhan yang mau, Tuhan yang rekayasa, Tuhan yang buat. Jadi jangan ngerasa cawan yang saudara isi itu sesuatu buat hidup. Enggak saudara. Dan kalau kita dapat kesempatan memberikan nyawa kita, bukan karena kita ya punya kemampuan memberikan nyawa, no. Karena Tuhan merekayasanya supaya kita diberikan otoritas memerintah dunia. Dan sekali lagi, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara, itu Tuhan baik banget, baik banget. Dan kalau Bapak Ibu bisa merelakan nyawamu istilahnya, jangan bangga dengan itu, jangan bangga dengan itu. Tapi bersyukurlah, Tuhan makasih. Kalau kami bisa mencicipi sedikit dari apa yang Kau rasa. Hari itu saya difitnah Bapak Ibu, belum lama ini difitnah. Protes saudara, daging saya ini protes. Gak kayak gitu, tapi tiba-tiba Tuhan ajar gini. Kamu kan berdoa minta warisan dari pemimpinmu. Iya Tuhan. Bu Iin difitnah udah berapa kali? Wah udah sering. Miss Iren apalagi? Ya udah cicipin dikit aja. Itu bagian dari kamu belajar supaya kamu bisa mewarisin. Waktu saya ngerti itu saudara, saya berhenti marah. Beneran berhenti marah. Terus malah kayak gini, ini malah kayak aneh. Jadi maniak pengen difitnah gitu ya. Nah dalam namanya sejarah, masih ayo fitnah, saya fitnah. Serius waktu saudara ngerti ini, saudara jadi ada sebuah pengertian baru gini. Difitnah itu ya oke gitu udah. Dan itu cara kita, itu rekayasa Tuhan supaya kita didapati berbobot. Memerintah dunia, mau tidak mau kita harus memberikan nyawa. Amin. Yang kedua, saya jarang-jarang khotbah di depan panjang. Gak apa-apa Ibu ya, izin. Yang kedua membangun saudara. To build. Ini bicara tentang apa yang saudara dan saya tinggalkan, wariskan. Bapak Ibu bangunan ini dibangun belasan 20 tahun yang lalu mungkin. Tukang bangunannya udah gak ada. Mungkin kontraktor udah gak ada. Tapi ada satu pasti yang tinggal tetap. Bu Iin. Ya gimana gitu. Yang bangun ini Bu Iin. Bu Iin mungkin gak bangun istilah udah selesai, pembangunan udah selesai. Tapi gedungnya warisannya still remain. Tetap ada gitu Bapak. Dan itu yang Tuhan mau, apa yang saudara dan saya bangun di keluarga, di pelayanan, di bangsa-bangsa. Tuhan mau itu tetap ada. Bukan hit and run. Tapi sungguh Tuhan mau ada warisan, ada legacy. Yang itu tetap ada. Itu makanya Tuhan itu salah satu dikenal dengan Son of David. Anak Daud. Yesus tuh gak malu disebut anak Daud. Karena ada sesuatu dalam hidup Daud yang diletakkan dan itu echoing in eternity gitu. Dan itu warisan ternyata saudara. Nah saudara mau dikenal, dikenang atau apa ya istilah. Sebagai orang yang apa? Itu pilihanmu semua. Apa yang kau bangun itu menentukan warisanmu ternyata. Ya. Kalau saudara dan saya membangun dalam keletihan dan kemarahan, ya nggak ada warisan apa-apa, udah. Saudara, Bapak Ibu tahu ya kisah anak sulung dan anak bungsu ya. Dua-duanya dapat harta warisan bapaknya. Dapat loh ternyata. Kalau Bapak Ibu baca di cerita gini, maka bapaknya membagikan harta, membagi-bagikan. Artinya yang dapat hari itu nggak cuma anak bungsu. Sulung juga dapat. Tapi at the end,
Yang masuk menikmati pesta tuh anak bungsu ternyata. Yang sulung ngegantung ceritanya. Nggak dibilang enggak, nggak dibilang iya. Rada ngegantung. Buat saya itu harapan buat engkau anak-anak sulung. Asal engkau bertobat, ceritanya bisa berubah. Tapi sekali lagi gini, Tuhan mau kita mewarisi. Tapi kita juga mau kita tinggalkan warisan apa? Bangun bangsa-bangsa, keluarga, pelayanan provinsi. Ya, saya sungguh bertobatlah hari-hari. Ya, hari itu Tuhan bilang turun ke bawah, bangun kembali, bicara kembali, letakkan dasar kembali di anak-anak. Saya bilang, iya Tuhan, saya mau. Saya mau warisan itu, warisan pengenalan akan Tuhan. Satu, lalu buat saya salah satu warisan yang kita harus letakkan adalah bagaimana kita ajarkan sekali lagi bergaul dan berjalan dengan Tuhan. Saya bersyukur Bapak Ibu saya ini pernah ada di pelayanan. Sebelum Mahanaim itu termasuklah istilahnya front line, garis depan pelayanan. Tapi satu kali saya suam, saya berhenti, saya kecewa dan sebagainya. Kegerakan tuh kayak berhenti. Jadi saya masih ada di kegerakan anak-anak muda tahun 90-an ceritanya. Ya kalau Bapak Ibu yang dulu mesti tahu ada kegerakan pemuda pelajar tahun 70, 80, 90-an. Nah saya produk 90-an. Ya. Nah, tapi apa yang membuat saya bertahan sampai hari ini? Padahal saya dalam satu komunitas, saya ini paling lambat, jadi dalam satu komunitas itu saudara, yang dapat bahasa roh paling lama tuh saya. Yang dipercayakan pegang komsel paling lama tuh saya. Pokoknya kalau ada kata opsi terakhir, saya lah opsi terakhir. Pertimbangan terakhir, kalaupun saya dipertimbangkan, itu saya sebenarnya. Nah hari ini kalau saya bisa dibawa sampai detik ini, sampai semua yang saya alami, saya tahu gini, ada orang-orang yang meletakkan di atas hidup saya. Ibu, Pak Luki, Pak Sugi, Miss Irene. Dan saya bersyukur banget. Bahkan dalam keeroan saya saudara, perjanjian yang mereka tahu dalam hidup saya itu menjagai saya. Pak Yusak gitu ya. Saya walaupun gak kenal dekat beliau, tapi saya pelajari khotbah beliau. Pak Agung gitu. Saya dengerin sampai hari ini. Orangnya udah gak ada, tapi still echoing. Saya memutuskan untuk itu. Dan mari ajarkan itu juga ke bawah lebih lagi. Bangsa ini, bangsa-bangsa membutuhkan orang-orang yang mengajarkan yang namanya bergaul dengan Tuhan, jalan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Dan terakhir saudara, bangun sebuah didikan dalam hidup. Apapun yang Tuhan taruh. Ada banyak ketakutan sejujurnya gini. Kalau kita mendidik generasi ini, mereka mental. Saudara. Bapak Ibu tahu ya, generasi yang sekarang beda dengan generasi sebelumnya. Dulu kalau guru marah, pukul kaki, pukul pantat, pukul tangan, orang tua setuju. Hajar lebih keras, betul nggak? Sekarang cuma disentuh, divisum, saudara. Serem banget, saudara. Jadi kita tuh kayak gini, kita mau didik tuh kayak, aduh nanti gue juga disalahin nih. Tapi enggak kok, Tuhan bilang jangan berhenti mendidik. Apapun yang sedang terjadi, justru generasi butuh kita berdiri untuk mendidik. Tapi mulai dengan, maukah saudara mau tetap dididik saudara? Ya, misal gini, hari ini kau ditegur, jangan gini, datang ke orang visum dan menyampaikan hasil visummu. Gue habis dibantai sama pemimpin gue. Lalu itu sering kali di hati kita kayak gitu. Tapi sekali lagi, the calling to build juga dimulai dengan bangun dalam hidupmu hati yang mau dididik. Amin. Biarkan hatimu rela, dan biarkan ada warisan ilahi dalam hidupmu. Dan Tuhan melihat itu, bangsa ini melihat, bangsa-bangsa juga melihat. Dan itu yang bergema dalam kekekalan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Biar ini menjadi sebuah generasi yang kesukaannya adalah di dekatmu. Biar ada sebuah generasi yang selalu menangkap dari Engkau dan melakukan tepat seperti yang Kau mau. Tiada tasyrik.
tahta kudus-Mu. Ku tersungkur menyembah-Mu, persembahkan doa dan puji. Biar ini jadi bangsa bagi yang mencintai Engkau, domba dari segalanya. Kudus-Mu, anak domba yang menebus, bersungguh anak domba yang memeterai Kami, persembahkan doa dan pujian bagi anak, oh di hadapan Tanah-Mu, kudus-Mu. Ku tersungkur mencium kaki-Mu, persembahkan doa dan pujian bagi-Mu, anak domba. Ku menyembah, ku menyembah-Mu, bawani ini sampai bertemu dengan-Mu. Ku menyembah-Mu, Kau Allah yang ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, oh Tuhan, ku menyembah-Mu, Allah yang hidup. Kami datang di hadapan tahta kudus-Mu. Ku bersungguh menyembah-Mu, cinta kami, pujian bagi anak, dan kami datang menyembah-Mu, Bapa yang darah-Mu yang menggendong kami, darah-Mu yang membersihkan yang paling dalam, darah-Mu membuat sayap kami tumbuh, tarik dan mendekat di bawah kaki-Mu. Sampai gelora-Mu air terjun rahmat cinta getah, sampai detak-Mu gelora lawatan membuat kami hidup. Mata-Mu terbang bersama-Mu, jiwa, ku memandang-Mu,
Biar ada gairah yang tak terhentikan, bawa kami mengelilingi bumi di dalam pelukan keselamatanmu. Dia mulai menurunkan lapisan yang menyelimutimu. Setelah dirobek setiap lapisan yang dari bumi, Tuhan mulai memakaikan kainnya. Panggil namanya. Tuhan sedang ikatkan perjanjian pada lenganmu, pada kakimu, pada hatimu. Ini bangsa yang membutuhkan uluran perjanjian. Ini hidup dan Indonesia. Seperti suaranya mendatangkan api yang baru, dengan cinta menyalakan setiap mesbahmu. Dia turunkan bulu domba. Dia berikan cincin
surga dan bumi bersahut sahutan. Sampai surga dan bumi menyatu. Sampai surga dan bumi gemetar. Sampai surga.